Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah bergabung, wow, di sini saya perkenalkan, saya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Tiwi, saya Dokter Eko. Saya seorang dokter, tapi memang saya juga menggeluti di bidang leadership karena praktisi saya memang memimpin rumah sakit, memimpin perusahaan startup yang bernama Medigo Teknologi Indonesia. Kami punya produk yang bernama Klinik Pintar ID, dan juga sering sekali saya membantu beberapa kawan-kawan di industri rumah sakit, industri yang lainnya dalam bidang kepemimpinan. Oke, masuk Pak Eko, sudah hadir semua ya, suara saya jelas ya. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, tolong dikasih tahu aja. Ini sudah ada Mas Denny, Mas Yosua, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Wah, ini sih ada teman-teman dari Kampus Merdeka. Halo teman-teman dari Kampus Merdeka. Ya, selamat pagi ya, selamat datang semuanya. Oke, teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja, biar terasa lebih dekat, atau Bapak Ibu mungkin ya, Bapak Ibu, teman-teman, siapapun Anda yang hadir, gitu ya, berapapun usianya, saya yakin yang hadir di sini adalah Anda yang memang ingin selalu bertumbuh, ingin selalu mengembangkan keinovasiannya di bidangnya masing-masing. Seperti tadi Mas Indra bilang ya, apa sih pentingnya inovasi buat kita? Penting teman-teman, dimanapun nanti kita berada, inovasi itu sangat penting. Baik, sebentar ini saya mau cek dulu. Suaranya nggak terdengar, suaranya harus minta approve. Suaranya harus minta approve dari admin. Suara saya terdengar, halo? Suara jelas, oke, berarti nggak ada problem ya. Sip, terima kasih. Kita langsung aja, teman-teman dan Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak, sesi kita kali ini, di kelas kali ini, di sharing session kali ini, saya akan sharing beberapa pengalaman-pengalaman saya dalam memimpin tim inovasi atau juga dalam melakukan inovasi di perusahaan yang saya pimpin gitu ya. Saya izin share screen nih teman-teman. Sebentar. Kalau misalnya sudah terlihat, nanti di... Oke, baik. Innovative leader, the right leader for innovative companies, ini kita akan banyak diskusi soal bagaimana nanti kita bisa mengetahui. Tadi kan ada pertanyaan ya, apa sih yang harus saya lakukan sebagai pemimpin mungkin ya, dan ada juga apa namanya, kalau saya punya pemimpin, ini andai ada pemimpin saya hadir ya, boleh nanti materi ini teman-teman Anda bisa share juga, kan ada rekamannya bisa share juga nanti di perusahaannya, di kantor atau di tempat kerjanya ya, materi-materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. So, selama 90 menit ke depan, kita akan banyak berdiskusi soal leadership dan bagaimana sih leader itu bisa menciptakan creating ideas ketika berkumpul dalam meeting. Juga saya akan juga singgung soal apa sih key metric atau pengukuran dalam kepemimpinan di leadership ini. Nah, perkenalan sedikit, tadi saya di awal sudah, saya juga sebagai selain seorang dokter, saya juga memimpin perusahaan apa namanya teknologi di bidang kesehatan yang bernama Indonesia. Kami punya produk inovasi yang sudah roll out ke market. Ini kita develop selama 2 tahun ini, banyak sekali hal-hal yang sebelum pandemi tadinya, kemudian sekarang di masanya pandemi, ini banyak sekali hal yang berubah, teman-teman. Dan apa ya, itu tantangannya ini berinovasi, tantangannya sebuah perusahaan baik kecil, sedang atau besar ketika melakukan inovasi itu peran dari pemimpin ini sangat penting ya untuk bisa memastikan proyek inovasinya, target-target inovasinya bisa berjalan. Oke, nah ada tiga bagian yang saya akan diskusikan bersama teman-teman, akan sharing sama teman-teman, bagaimana perilaku atau behavior seorang inovatif leader, kemudian apa saja sih key metric bagi leader dalam memimpin inovasi di perusahaan, kemudian juga bagaimana cara memimpin
meeting yang dapat menumbuhkan ide atau gagasan. Kita mulai ya, yang pertama bagaimana perilaku atau behavior seorang inovatif leader. Nah, saya mau start dari tujuan kepemimpinan dulu. Apa sih yang bikin seorang pemimpin itu seorang pemimpin dia hadir itu dalam rangka apa? Berbicara soal inovatif leader ini tidak terlepas dari memang peranan dan tujuan leadership itu sendiri, teman-teman, atau kepemimpinan dalam organisasi. Di sini disebutkan ada bahwa produktivitas meningkat dan permainan itu bagian dari tujuannya seorang pemimpin, baik dalam pemimpin tim, pemimpin di bidang di divisinya, atau pemimpin sebuah perusahaan. Tujuannya sama, produktivitas yang meningkat, kemudian suasana yang kondusif untuk bekerja, tumbuhnya passion dan kegembiraan di tim, kualitas komunikasi internal dan formal membaik. Dalam konteks organisasi dan berbisnis pasti tidak terlepas dari kebutuhan akan inovasi pasti tentunya. Sehingga dibutuhkan seorang inovatif leader untuk memimpin tim dalam berinovasi dalam rangka mencapai tujuan leadership dan tujuan bisnis itu sendiri, yaitu agar terus bertumbuh. Ini kan dalam kaitannya sama produktivitas yang meningkat dan permanen. Jadi terus bertumbuh, teman-teman. Kepemimpinan ini ada di dalam organisasi di setiap level. Role-nya seorang pemimpin, entah dia sebagai kepala tim, entah teman-teman sebagai kepala tim, sebagai koordinator, sebagai supervisor, manajer, hingga ke level top management, para eksekutif, semua bagian ini memiliki tujuan kepemimpinan yang sama. Ini dia tujuannya, ya, suasana yang kondusif dalam bekerja, atmosfer, culture untuk melakukan inovasi tercipta, tidak takut salah, gitu ya. Kita akan sampai nanti kepada bagaimana sih culture yang diharapkan dalam sebuah perusahaan yang memang ingin memiliki inovasi-inovasi yang terus bertumbuh. Berikut. Nah, ternyata, teman-teman, ada gap antara tujuan kepemimpinan dengan realita yang terjadi. Jadi di sini ada data, alih-alih tujuan kepemimpinan itu dapat tercapai, yang terjadi malah karyawan itu terjebak pada rutinitas operasional harian, sehingga tidak ada inovasi yang dapat dilakukan di tempat kerjanya. Alih-alih nih, kita kepingin mereka berinovasi, atau kita ingin tim kita berinovasi, tapi yang ada malah terjebak di rutinitas harian. Kepikiran sih kepengen inovasi, tapi lagi-lagi yang dikerjakan adalah rutinitas harian. Gitu. Nah, leadernya yang fokus dalam meraih operational excellence dengan metode-metode yang sudah diyakini ini, jadi Anda sebagai leader memiliki fokus misalnya di operational excellence gitu ya, punya metode-metode yang sudah diyakini dapat berjalan dengan baik, itu yang membuat kita juga alih-alih kepingin ada creative thinking, kepingin ada inovasi, malah lagi-lagi terjebak di dalam hal rutinitas. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jika ada permasalahan yang terjadi, tim itu diminta untuk menyelesaikan problem dengan cara yang selama ini telah terbukti dan teruji. Jadi namanya kreatif itu kan tidak terbatas kepada metode-metode tertentu. Jadi banyak metode. Jadi alih-alih kita ingin mereka kreatif, tapi kita malah meminta tolong dong melakukan solusi terhadap problem yang ada dengan cara yang sudah ada aja nih, gitu. Sering kita jumpai seperti itu. Jadi kita tidak diperkenankan. Kita sebagai leader tidak memperkenankan tim kita menggunakan cara-cara baru. Gitu. Karena Anda khawatir, karena kita khawatir. Karena kita sebagai pemimpin terlalu khawatir, aduh kalau pakai cara baru nanti hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Belum tentu berhasil. Justru itu, inovasi itu kan memang belum menjanjikan kepastian. Nanti kita akan sampai ke sana. Saya akan gambarkan stage-stage dari inovasi dan bagaimana cara kita mengukur key metric atau keberhasilan dari masing-masing stage tersebut ya. Nah kemudian yang berikutnya, alih-alih kita menggunakan pendekatan baru, boleh jadi ya alih-alih pendekatan baru dalam mencari penyebab, misalnya penyebab
inovasi itu kan tidak harus produk baru ya. Misalnya Anda sebagai HRD nih, alih-alih kita menggunakan pendekatan baru dalam mencari penyebab tingginya turnover, dan kita punya problem ya, set of problem sama set of skill untuk menyelesaikan masalah itu, agar masalah turnover tinggi dapat berkurang. Ini contoh di HR ya, saya sering hadapi nih. Pak, gimana sih cara kita mengatasi nih, kok turnover tinggi nih di HR, data-data kita. Kita malah alih-alihnya kepingin menggunakan pendekatan baru, manajemen malah memutuskan pendekatan strategic workforce planning yang sudah ada gitu. Strategic workforce planning-nya mungkin tidak salah gitu ya. Cara kita memperlakukan strategic yang salah. Karena dalam strategic workforce planning di HR itu selalu ada fase-fase yang kita mesti bisa nilai ulang. Adakah fase, misalnya di fase attract, hire, kemudian onboarding, mungkin ada yang salah di proses onboarding, mungkin ada yang salah di proses develop people-nya kita, sampai dia depart. Nah, orang tidak merasakan nilai-nilai yang baru di strategic workforce planning itu. Nah, Anda bisa berinovasi di masing-masing level atau masing-masing stase di strategic workforce planning yang ada. Jadi, alih-alih kita menggunakan pendekatan baru, cara-cara baru yang memiliki nilai tambah, kita malah menggunakan cara-cara yang lama. Ini jebakan. Kemudian yang berikut, di sini dikatakan gap itu terjadi dari yang tadi tujuan kepemimpinan, terjadi gap lagi karena leader not giving a clear direction. Leadernya kesulitan untuk berkomunikasi. Kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak buah, padahal dia telah memiliki beberapa alternatif solusi dan ide-ide terobosan inovasi. Kita kumpul nih sama tim. Kita terlalu memikirkan itu sendiri, dan kita berpikir bahwa ini ada ide bagus nih. Cuma kita komunikasinya nggak bisa mengkomunikasikan, malah yang terjadi direction lagi atau nggak jelas directionnya. Sehingga anak buah akan kesulitan. Ini sebetulnya leader saya maunya apa ya? Gitu. Kita sebagai pemimpin boleh jadi sulit meyakinkan tim kita. Jangankan untuk kontribusi, untuk sekedar mendapatkan dukungan ide aja kita kesulitan menyampaikannya. Dan ini menjadi gap ya. Dan ketika kita membuat arahannya juga menjadi tidak jelas. Dan akhirnya anak buah tidak mendapatkan kejelasan arah dalam bekerja. Padahal dalam konteks berinovasi, menetapkan mau ngapain itu penting, dan mengkomunikasikannya dengan baik itu menjadi lebih penting lagi. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya gap-nya, misalkan Anda teman-teman sebagai business owner UMKM, kita terus terjebak ya, alih-alih kita kepingin autopilot bisnisnya, berinovasi dari sisi sistem proses yang bisa menjadikan bisnis kita bekerja otomatis gitu ya. Kita malah terjebak sebagai pengelola karena kesulitan menentukan siapa leader yang cocok untuk membantu kita. Setiap pebisnis UMKM punya mimpi bisnisnya dapat berjalan autopilot dan bisa bertumbuh dengan baik tanpa harus kita sebagai pebisnis terjebak dalam rutinitas harian operasional. Kita kan berpikir nih, kalau sebagai pebisnis UMKM itu siapa yang bisa kita tunjuk skill kita sebagai leader agar kita itu bisa menikmati bisnis kita yang telah kita bangun. Nah, ini juga menjadi gap. Jadi peran dari leadership adalah mampu menciptakan. Ini sangat standar sebenarnya. Gitu. Cuma alih-alih kita kepingin seperti itu, kita tidak mampu berinovasi dalam konteks leader. Maka pertanyaannya, leader seperti apa sih yang paling cocok untuk memimpin perusahaan yang inovatif, perusahaan inovasi. Gitu, ya. Sebelum ke sana, yang berikutnya adalah ini yang tadi saya mau sampaikan. Di setiap seorang pemimpin itu penting mengukur
mengukur sudah sejauh mana keberhasilan tim kita dalam berinovasi. Tentunya mengukur kinerja tim dalam berinovasi berbeda dengan cara mengukur kinerja tim dalam kerja yang biasa, teman-teman. Kerja yang biasa itu kita ada key metric KPI yang berbeda dengan key metricnya dari inovasi. Inovasi itu ada 3 stage. Ada learning stage, ada innovation stage, kemudian ada impact stage. Nah, di masing-masing stage ini, level dari ketidakpastiannya itu berbeda. Di learning stage, hal-hal yang tidak pasti itu masih sangat tinggi. Dan kemungkinan asumsi-asumsi salahnya itu banyak. Asumsi-asumsi kita, asumsi-asumsi tim yang dibentuk di awal salah. Itu peluangnya menjadi sangat lebih besar. Jadi jangan kita menggunakan, ayo dong sudah sebagai Anda sebagai pemimpin ya, ayo dong kita mesti bisa mengukur nih, masa sih ini masih salah terus, ada hasilnya belum ada impact-nya. Nah teman-teman, gap-nya yang berikutnya adalah kita terhadap keberhasilan atau key metric pengukuran dari kerja tim berinovasi. Sebagai leader yang memimpin perusahaan inovasi, penting sekali memahami bahwa learning state, innovation state, impact stage ini kita berbeda cara mengukurnya dengan cara kerja yang biasa. Oke, sampai sini sudah mulai terbayang ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tulis nanti di kolom chatnya. Nah, so leadernya yang kita maksud leader itu kan standarnya kan Peter F. Drucker selalu bilang definisi leader itu ya, seorang yang punya follower, orang yang punya pengikut. Jadi tidak harus mereka yang di posisi eksekutif tinggi. Mereka yang ada dalam tim juga dapat menjadi pemimpin. Selama ada pengikutnya, itulah yang kita sebut pemimpin. Contohnya koordinator marketing juga seorang leader dari seluruh tim marketing yang ada. Maka penting kita sebagai seorang koordinator marketing memiliki kapasitas sebagai leader yang inovatif. Oke. Kalau leadership-nya sudah kita jelaskan di awal, dan Mas Indra juga tadi juga sudah menjelaskan apa itu inovasi. Saya sedikit mengupas soal inovasi lagi, mengingatkan lagi, inovasi itu sesuatu yang baru, berbeda, bernilai, dan dipakai. Teman-teman masih ingat ya, tadi di sesinya Mas Indra, contoh-contoh juga ada, saya nggak akan ulang lagi. Jadi slide ini ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa tugas kita sebagai leader adalah memimpin tim untuk melakukan hal yang baru, berbeda, memiliki nilai, dan bisa dipakai, bisa digunakan. Nah, kemudian ada tiga dimensi, tiga unsur atau tiga dimensi lah yang membentuk seorang inovatif leader, teman-teman. Ini 2017 tiga generation. Jadi seorang pemimpin, seorang leader yang inovatif itu ada tiga hal ini di dalam perilakunya, di dalam dirinya. Dia memiliki kemampuan idea generation, kemudian dia memiliki kemampuan dalam menciptakan idea promotion dan idea realization. Apa maksudnya? Berdasarkan penelitian oleh Kearney ini dibilang inovative work behavior. IWB ini inovative work behavior. Ini dimensi yang ditemukan oleh De Jong dan De Hartog. Ia memiliki hipotesa bahwa ada kaitannya antara kemampuan seorang pemimpin dalam meningkatkan produktivitas dan membuat perubahan dalam organisasi, dalam perusahaannya, dalam timnya dengan innovative work behavior ini yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dari hasil penelitian ini, setelah dilakukan sintesa data-data, maka didapatkan tesis bahwa ada tiga unsur ini yang menjadikan seorang pemimpin mampu meningkatkan produktivitasnya. Sehingga perusahaan kita dapat bertransformasi. Oke? Nah, teman-teman,
seperti apa ya, kalau kita menggunakan pendekatan 3 inovatif work behavior ini, maka ada 5 tipe pemimpin berdasarkan 3 unsur ini, teman-teman. Ini dia. Pemimpin kalau idea promotion-nya rendah, kemudian idea generation-nya rendah, bukan berarti dia tidak layak sebagai pemimpin, bukan. Artinya pemimpin seperti ini fokus kepada, jadi seorang fokus pada operation, dia seorang operational leader, dia fokus dalam mengerjakan aktivitas rutin harian. Ya, kalau teman-teman merasa sayanya kayaknya terjebak di operation gitu ya. Nah, ini karena memang di dalam dimensi diri kita, atau mungkin perusahaan yang membentuk seperti itu ya, tidak ada idea generation terjadi, maka kita akan fokus dalam mengerjakan aktivitas rutin harian. Ini yang kita sebut operational leader. Nah, yang kedua, communicative leader. Ini fokus membina hubungan baik dengan tim. Jadi idea promotion-nya tinggi, idea generation-nya rendah. Idea promotion-nya itu dia pemimpin seperti ini pandai dalam bersosialisasi bersama tim. Dia bisa dekat dengan tim, dia bisa mengkomunikasikan dengan baik, cuma kesulitan untuk mengenerate ide-ide baru. Gitu ya. Kesulitan mengenerate ide-ide baru. Nah, ini kita bilang komunikatif leader. Nah, yang ketiga ada anak leader. Ini fokusnya adalah kepada mengeksplorasi permasalahan dan mengolah data. Jadi jago banget, leader tipe ini jago banget mengolah data. Biasanya karakternya kelihatannya itu mungkin penyendiri, mungkin karena di sini untuk bisa membina hubungan dengan tim itu dia sangat kesulitan gitu. Jadi dia gampang mencari masalah, eksplorasi, menggali permasalahan, kemudian menemukan solusinya apa. Cuma ketika mau mengimplementasinya itu sangat sulit. Gitu. Ya. Nah, yang keempat ada visionary leader. Visionary leader ini fokusnya menjadikan tim tergerak untuk meraih visi dan membuat terobosan. Cuma baru berhenti di situ aja, dia baru bisa kita mampu menghasilkan ide-ide, menggali permasalahan, ketemu akar masalahnya apa, kemudian kita bisa ceritakan kepada tim. Cuma kesulitan untuk mewujud terobosannya itu. Nah, inovatif leader ini menyangkut dimensi unsur ketiga. Ya, unsur ketiganya ini yang disebut idea realization. Jadi kalau misalnya nah ini ya. Jadi orang yang dapat memimpin tim untuk menghasilkan ide-ide solutif, kemudian dia juga bisa menggalang dukungan banyak dari orang lain, dari timnya, dan mewujudkan solusi, ini karakteristik leader. Nah, sampai sini silakan teman-teman kita merenung dulu, kita coba refleksi diri ya, apakah saya seorang inovatif leader? Apakah saya berada dalam kepemimpinan seseorang yang inovatif leader? Nah, bagaimana menjadikan inovatif leader? Maka perlu ada tiga unsur ini, 3 dimensi ini dalam diri kita. Baik. Oke ya. Nah, kita sudah tadi bagaimana perilaku behavior seorang inovatif leader. Sekarang apa saja sih key metric bagi leader dalam memimpin inovasi di perusahaan? Nah, teman-teman, mengukur performance project inovasi itu tidak bisa sesaklek kita seperti mengukur performance project biasanya. Project
performa project biasa itu diukur dari progresnya terhadap target timeline ya. Nah, ini sebelum ke ini saya mau kesini dulu. Jadi yang tadi ini kita bahas pengukuran kalau project biasa itu diukur dari progresnya terhadap target timeline dan budget. Nah, pengukuran ini tentunya tidak fair jika Anda sebagai leader, jika kita berada dalam sebuah perusahaan, nah kita leader inovatif itu tidak mengukur berdasarkan timeline, tapi kita pengukuran ini yang fair adalah yang bisa diaplikasikan untuk proyek inovasi. Mengapa demikian? Karena dalam proyek inovasi, kemungkinan untuk menemui kegagalan di tahap awal, ya di learning stage ini, itu dan menyimpang dari rencana itu masih sangat tinggi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan inovasi, ini saya ambil dari Vima, ya, perusahaan inovasi bernama Vima, menyarankan bahwa monitoring untuk proyek inovasi itu dibuat berbeda per fase inovasinya, sesuai dengan tingkat ketidakpastian pada fasenya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, life cycle inovasi kan dibagi menjadi 3 fase nih ya, learning state ini, kemudian yang mana ketidakpastian, dan kemudian innovation stage, yang mana ketidakpastiannya sudah mulai turun lagi, dan terakhir impact stage gitu, yang mana ketidakpastiannya sudah rendah, lebih rendah lagi. Aktivitas dan fokus utama di setiap stage ini berbeda-beda, sehingga monitoringnya juga berbeda, teman-teman. Oke, kita rinci satu-satu nih. Pertama, learning stage. Dalam stage, faktor unknown atau uncertainty-nya masih tinggi sekali. Ya kan? Namanya juga di learning stage ya. Kita nih masih belajar. Boleh jadi akan terjadi kesalahan dalam stase ini nih. Asumsinya adalah membuat asumsi dan menguji asumsinya valid atau tidak. Ini masih learning stage. Teman-teman yang sekarang sedang mencoba berinovasi di perusahaannya atau akan mencoba, pahami bahwa ada learning stage. Tidak pasti. Asumsi-asumsi itu kita buat dan boleh jadi asumsi kita salah. Ya, oleh karena itu yang perlu Anda monitor di fase adalah seberapa banyak dan efektif tim sudah melakukan assumption testing. Nah, jadi key metricnya soal assumption testing dan belajar dari insight. Nah, kalau di innovation stage itu ketidakpastian sudah mulai turun atau semakin sedikit karena sudah diubah menjadi tesis. Nah, ketika melakukan assumption testing itu pada learning stage itu kita sudah ubah jadi sebuah tesis. Nah, stage-nya innovation stage ini mengimplementasi ide yang sudah tervalidasi. Itu. Namun karena ini masih ada unsur ketidakpastiannya dan hasil inovasi biasanya tidak langsung kelihatan ya teman-teman di tahap ini. Di tahap ini jangan langsung kita mengukur hasil, belum saatnya. Maka indikator pengukuran di fase ini adalah berapa banyak ide yang telah tervalidasi. Kalau tadi assumption testing-nya. Kalau yang di fase ini adalah berapa banyak ide sih yang sudah tervalidasi atau bisa diimplementasikan. Oke, terakhir, nah ini baru ketidakpastiannya sudah sangat rendah atau sangat sedikit, sehingga kita sudah dapat nih, kita sudah bisa mengukur dampak dari inovasinya. Berhasil atau tidak berhasil, indikatornya adalah apakah inovasi meraih benefit yang diinginkan atau tidak. Gitu kawan-kawan. Ya. Nah, ini dia beberapa metrik dalam perusahaan inovasi yang bisa kita ukur. Jadi yang diukur itu ada capabilities-nya, kemudian structure-nya, culture-nya, strateginya, bisnis produknya. Nah, dalam capabilities, seberapa banyak sih, atau kapabilitas mengacu pada berbagai kemampuan dimiliki organisasi, berapa banyak sih skill set dari tim kita yang memiliki skill set berinovasi, ya. Kalau teman-teman misalnya ingin tahu, perusahaan saya bisa berhasil nggak ya dalam berinovasi, coba ukur kapabilitasnya. Berapa banyak orang yang memiliki kapabilitas untuk berinovasi. Oke, yang kedua, structure. Bisa mensupport nggak ya untuk adanya infrastruktur organisasi yang mungkin penggunaan kemampuan disebutkan di atas ini ya, ada proses, sumber daya, dan infrastruktur itu bisa digunakan secara efektif. Ada nggak sih sumber dayanya yang diperlukan untuk bisa menciptakan proses inovasi? Jadi perusahaan kita punya apa? Kapabilitas, kemudian strukturnya mendukung atau tidak?
resource-nya, sumber dayanya. Kemudian culture yang ketiga, paling penting nih. Budaya perusahaan yang inovatif, yang seperti sih yang dibutuhkan. Nah, ini mengukur inovasi, mengukur culture itu memang gampang-gampang susah. Key metricnya adalah terciptanya budaya inovasi. Salah satu contoh budaya inovasi dalam sebuah perusahaan, kita biasa melakukan morning meeting. Morning meetingnya tentunya dalam culture inovasi itu yang ingin diciptakan berbeda ya. Kita bukan menanyakan hasil. Kalau tadi di awal saya bilang, kita menanyakan tadi ya, budayanya adalah membuka ruang untuk tim bisa melakukan kesalahan, membuka ruang untuk tim untuk berani mencoba, membuka ruang untuk tim bereksperimentasi. Itu culture yang diinginkan. Nah, kemudian strategi. Beberapa metrik strategi adalah yang bisa digunakan persentase waktu manajemen yang dihabiskan untuk merancang strategi inovasi. Jadi agak tricky nih memang kita mengukur metrik strategi dalam perusahaan inovasi, perusahaan yang berinovasi. Itu agak tricky, sulit sekali. Ujung-ujung kita kan menginginkan bahwa strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Ini agak tricky, agak challenging gitu ya. Tapi yang bisa kita gunakan adalah salah satu contohnya seperti yang saya tuliskan di sini, seberapa banyak sih persentase waktu manajemen yang dihabiskan untuk merancang strategi inovasi. Seberapa banyak sih jumlah eksekutif yang komitmen untuk berinovasi yang ikut dalam pelatihan terkait inovasi. Nah, itu strategi yang bisa kita ukur kinetiknya. Kemudian bisnis atau produknya. Ini akan fokus kepada pengukuran hasil tentunya, ROI gitu ya. Berapa rupiah yang dihasilkan. Ini juga yang diukur dalam sebuah perusahaan ketika berinovasi. Jadi hasil seperti jumlah produk baru yang diluncurkan, pendapatan yang diperoleh, omsetnya berapa, revenue-nya berapa, dan produk baru yang diluncurkan, serta lain-lain, itu juga bagian yang kita bisa ukur. Baik, teman-teman, itu tadi soal key metricnya. Nah, sekarang bagaimana cara pemimpin, kalau tadi kita sudah dimensi seseorang 3 dimensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang inovatif leader sudah, kemudian pengukuran key metricnya bagi leader dalam memimpin inovasi di perusahaan sudah. Nah, sekarang saya ingin ngajak teman-teman cara kita memimpin meeting yang dapat menumbuhkan ide atau gagasan. Ini penting sebab menurut pengalaman saya, ketika kita ingin menumbuhkan ide-ide kreatif di tim kita, itu seringkali kita mentok. Hadir di meeting, ayo teman-teman silakan keluarkan ide-idenya. Itu biasanya bunyi jangkrik tuh, krik 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 gitu ya. Pada diem-dieman gitu. Kalaupun ada yang ngasih ide, teman sebelahnya bilang, sudah malah tambah lama meetingnya gitu ya. Itu budaya-budaya yang belum inovatif ya. Jadi sangat sulit. Makanya di sharing session kali ini, hal ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Oke. Key point-nya adalah setiap organisasi itu butuh, setiap bisnis itu membutuhkan ide-ide baru untuk terus bertumbuh dan semakin berkembang. Agar bisnis bisa bertumbuh dan berkembang, maka ia harus terus-menerus menghasilkan dan menerapkan ide-ide baru. Berpegang teguh pada apa yang kita ketahui mungkin bisa berhasil ya. Jadi untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya persaingan akan mengambil alih bisnis kita nih dan membuat bisnis kita jadi mandek. Maka kita butuh ide baru. Setiap organisasi, setiap bisnis pasti butuh ide baru. Nah, key point yang berikutnya adalah proses menghasilkan ide itu tidak selalu mudah, teman-teman. Untuk menghasilkan ide ini tidak selalu mudah, lagi pula tidak semua ide akan mengarah kepada solusi yang inovatif. Kita sebagai pemimpin mungkin penuh dengan ide, atau Anda mungkin, atau kita mungkin kesulitan untuk menemukan ide sama sekali.
Dan keduanya bisa menghalangi proses inovatif di perusahaan yang kita pimpin, di bisnis yang kita sedang kerjakan. Namun ada banyak cara untuk mengenerate ide dan memfilternya menjadi cara yang akan membuat perbedaan bagi bisnis kita nih. Salah satu cara yang ampuh adalah dengan mengajukan pertanyaan. Oke, ini dia. Bagaimana caranya menjadikan unit kerja kita kaya akan ide-ide, bentuk budaya, inovasi, oke, dan keterlibatan aktif. Salah satu caranya dengan mengajukan pertanyaan. Loh, kok mengajukan pertanyaan bisa membuat orang menjadi ini ya, terlibat aktif untuk mencari solusi ya. Gimana caranya? Oke, teman-teman. Sebelum ke sana, kalau satu timnya tidak terlihat antusias, maka kalau di sini dibilang if your employees aren't speaking up, blame company culture. Jangan-jangan yang membuat tim kita tidak speaking up, tidak menyampaikan ide-ide adalah kita sendiri sebagai pemimpin. Ya, karyawan tidak menyampaikan pendapat karena tidak menyampaikan pendapat, perhatian atau ide karena ada dua hal kalau menurut Harvard Business ini. Yang pertama itu soal personality perspektif. Yang ini solusinya ada evaluasi dalam proses rekrut nih. Ya, kalau personality perspektif boleh jadi kita salah rekrut gitu ya. Kalau misalnya personality perspektif gitu. Jadi nanti perlu dikaji lagi nih. Yang kita rekrut bukan orang yang tepat. Ya. Yang kedua, justru ini yang penting nih, situasional perspektif. Nah, situasional perspektif ini yang sebabnya karena iklim kerja tidak kondusif. Padahal ingat tadi teman-teman, di awal-awal, di slide-slide awal tadi, tujuan kepemimpinan adalah menciptakan, tujuan dari seorang pemimpin dalam kepemimpinannya adalah menciptakan kerja yang kondusif. Kondusif untuk kreatif, melakukan inovasi-inovasi. Itu salah satunya. Itulah kalau misalnya Anda memimpin perusahaan yang mau inovatif. Nah, di sini efektif eksekutif semuanya ini memperlihatkan mempraktekkan 9 kebiasaan dan 2 kebiasaan yang dipraktekkan di awal ialah kebiasaan bertanya nih. Oh di sini, they ask what need to be done, they ask what is right for the enterprise. Dari sini kita tahu bahwa salah satu cara untuk menggali ide dari tim adalah atau karyawan adalah dengan cara bertanya. Jadi 9 kebiasaannya dipraktekkan. 2 diantaranya adalah kebiasaan seorang pemimpin dalam bertanya. Kok bertanya aja bisa bikin baik-baik lagi ya? Bisa bikin tim kita jadi kreatif. Ini teman-teman. Tapi bertanya yang dapat menumbuhkan, mengenerate ide-ide. Emang ada ya bedanya bertanya yang menumbuhkan sama yang tidak? Ada dong. Kita jawab dengan contoh ya. Contohnya begini. Dalam sebuah rapat rutin pekanan, kita ada penjualan kita bulan ini misalnya gitu ya. Kita ada masalah. Misalnya masalahnya penjualannya mulai turun nih. Turun drastis karena pandemi ini bisnis kita pendapatannya turun, gitu ya. Nah kita harus cari jalan keluarnya. Anda lagi kumpul sama tim. Kemudian Anda nanya siapa di antara teman-teman yang punya ide? Kira-kira apa yang terjadi setelah diajukan pertanyaan seperti itu? Kalau di lingkungan perusahaannya iklimnya tidak mendukung untuk orang-orang menjadi kreatif, maka orang akan takut menjawab. Nggak ada yang berani jawab. Kalau menjawab, jangan jawab deh. Nanti kalaupun dijawab, kalau salah, nanti kita disalahin. Atau, saya kepingin jawab sih, tapi nanti teman-teman saya bilang, udahlah, diem aja. Nanti kita malah kebebanan. Malah semakin kebebanan. Atau ada sih yang jawab, tapi terlihat tidak yakin dan takut salah. Nah, teman-teman, maka kita perlu ada triknya nih, biar kita sebagai pemimpin inovatif dalam mengajukan pertanyaan itu agar merangsang ide-ide baru dan mereka tidak takut salah dan mereka
menjadi sebuah kebiasaan baru dalam perusahaan Anda nantinya. Nah, saat ini kita akan sama-sama cari tahu nih gimana caranya menyampaikan pertanyaan yang membuat orang berani tadi ya menyampaikan pendapatannya, usulan demi usulan, bisa mengalir, kemudian sepanjang untuk menggali ide itu lancar gitu ya. Jadi balik misalnya situasi pandemi ini, kita butuh ide-ide, nah itu bisa lancar ide-idenya keluar gitu ya. Ini dengan menggunakan creative question, teman-teman. Seperti apa itu? Nah, yang perlu dilakukan pertama kali sebagai seorang pemimpin adalah kita tentunya building repo. Building repo itu adalah membangun kedekatan. Jadi menciptakan suasana yang nyaman ketika dalam meeting, jangan tegang gitu ya, jangan menimbulkan kesan meeting itu aduh meeting lagi gitu, meetingnya pasti lama, nggak jelas kemana-mana. Maka kedekatan itu perlu dibangun. Nah kemudian ajukan pertanyaan terbuka, open-ended question, jangan pertanyaan setuju kan? Setuju, itu pertanyaan tertutup. Setuju apa enggak? Enggak. Nah pertanyaan terbuka itu salah satu contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi pandemi saat ini? Nah, itu jawabannya akan banyak, terbuka. Tapi, kalau misalnya pertanyaan tertutup, itu bedanya seperti tadi ya, sudah makan belum? Sudah, belum. Jadi tidak merangsang orang untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya atau ide. Ingat ya teman-teman, building repo, ajukan pertanyaan terbuka, dan terakhir, ajukan satu pertanyaan satu waktu. Jadi, maksudnya itu jangan diputus-putus ya. Satu waktu itu clear, jelas. Contohnya begini, teman-teman, di situasi pandemi seperti ini, omset lagi turun nih. Apa yang bisa kita lakukan ya agar situasi ini bisa kita atasi? Langsung, saya ada pertanyaan. Begini, kalau contohnya tidak langsung, saya ada pertanyaan. Begini, contohnya, saya ada pertanyaan nih, teman-teman. Gimana ya kita bisa punya ide? Keputus. Maksudnya gini, idenya itu maksudnya untuk ini loh. Nah, itu tidak dalam satu pertanyaan satu waktu. Jadi sampaikan dengan jelas apa yang menjadi poinnya, konteksnya, sehingga orang akan menjawabnya dengan jelas. Oke? Baik, kita coba latihan ya. Latihannya seperti ini, teman-teman. Ini saya sudah berikan flow-nya. Flow-nya itu seperti ini. Ada urgensi. Jadi dalam mengajukan pertanyaan kreatif itu ada unsur-unsur ini, ada opening, create urgency, build context, kemudian create psychological safety, dan give appreciation. Jadi tujuannya membangun kedekatan tadi, building repo, ada bagian dari unsur opening ini, kemudian create urgency itu menjadikan orang lain menjadi bagian dari sesuatu yang penting, tahu apa dampak dari permasalahan yang ada jika tidak diselesaikan. Kemudian build context itu agar orang lain jika memikirkan ide solusi itu fokus dengan permasalahan dihadapi. Create psychological safety ini maksudnya adalah menjadikan orang tidak takut untuk menyampaikan pendapat dengan menunjukkan bahwa sebagai pemimpin Anda juga tidak harus punya semua jawabannya. Jadi ini maksudnya adalah jangan apa-apa Anda yang akan menjawab pertanyaannya. Jangan apa-apa setiap permasalahan Anda yang mencari solusinya. Nah ini penting sekali agar tim kita psychologicalnya itu merasa safe, bahwa kalau saya jawab pasti saya diapresiasi. Saya tidak mungkin disalahkan. Oke? Nah, give appreciation, memupuk keberanian orang menyampaikan ide apapun. Wah, terima kasih atas pendapatnya. Iya, benar juga ya. Nah, itu contoh-contoh apresiasi yang sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita sedang menggali ide-ide dari tim. Jangan lupa, jangan orang lagi menyampaikan ide, kita bilang, wah, itu sih kayaknya nggak mungkin. Oh, jangan gitulah, itu gimana, itu akan boros, bla 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 bla. Udah habis itu teman-teman yakin. Kalau kita seperti itu, tim kita akan bilang, oke, saya nggak usah ngasih ide lagi. Toh setiap saya kasih ide, pasti akan dibilang seperti itu. Jadi apresiasi ide saya. Oke, ini penting banget questioning flow-nya. Seperti ini, kita akan masuk ke contoh. Contoh begini teman-teman. Di opening. Dalam suatu, ini situasi dalam suatu meeting. Teman-teman, saya mau minta tolong dong, kita kumpul sebentar ya, saya mau minta masukan. Ini opening.
Kemudian create urgency. Tadi saya dipanggil direksi, mereka menyampaikan kalau kita kan sedang unlock nih. Unlock sampai 70% omsetnya di masa pandemi ini. Dan produk layanan yang baru kita kembangkan, menurut direksi itu belum banyak yang tahu nih. Bisa-bisa kalau begini terus, kita bisa nggak punya kerjaan untuk membiayai keluarga kita. Ujung-ujungnya nanti perusahaannya tutup. Nah, ini urgensinya dapat. Urgensinya dibawa. Oh iya ya, jadi ada masalah, 70% direksi sudah ngasih perhatian, bisa-bisa ini perusahaan tutup, dampak ke keluarga. Itu maksudnya urgensi. Nah, menurut teman-teman, gimana ya cara baru dan berbeda untuk memperkenalkan produk baru kita kepada pelanggan hingga ke pelosok kota, sehingga produk kita banyak yang dipakai? Soalnya saya sudah berusaha mikirin caranya, tapi mentok nih, saya nggak tahu. Tapi saya yakin teman-teman bisa bantu saya mikirin caranya. Ide apapun sekarang sangat bermanfaat, teman-teman. Apa ide dari teman-teman? Sampai sini, teman-teman, Bapak Ibu, flow ini menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah mencari jawaban, tapi kita memang betul-betul butuh secara tulus butuh bantuan dari tim kita. Saya udah mikirin nih, direksi udah bilang ke saya juga udah mikirin, tapi saya nggak ketemu jawabannya. Boleh dong bantuin saya. Anda punya ide apa? Kalian punya ide apa, teman-teman? Hey, tim, punya ide apa sih? Saya udah mikirin nih. Soalnya kalau kita nggak lakukan ini, waduh, bulan depan kita bisa nggak gajian. Yuk, ada ide apa nih? Nah, ketika dia menjawab, ketika tim kita menjawab, tim kita merespon, maka kita apresiasi. Ide, Bu, saya ada ide. Bro, gua ada ide nih. Apa idenya? Gimana kalau kita modifikasi channel sales kita, ditambah model bisnis sama channel ubah nih. Jadi selama ini kan kita mengandalkan channelnya hanya lewat media sosial. Gimana kalau kita kerjasama dengan OTA, online travel agent, tapi kita bagi hasil aja sama mereka. Wah, iya, ide bagus nih. Bener ya, saya nggak kepikiran. Paling tidak, teman-teman, adalah kita mengapresiasi dulu. Walaupun buat kita nggak mungkin, ya ampun, udah marginnya kecil, yang lain motong margin lagi gitu ya. Tapi jangan buru-buru, jangan, nggak mungkin itu. Margin kita udah tipis, percuma aja nanti, malah kita nggak untung yang ada. Jadi jangan seperti itu, tapi apresiasi dulu. Wah iya, bisa juga ya. Ada ide yang lain lagi nggak selain itu? Bagus tuh idenya tadi. Jadi setidak masuk akal apapun ide dari orang lain, dari tim kita juga patut apresiasi. Baik, teman-teman, sudah hampir 60 menit, sudah waktunya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab jika ada. Jadi saya ulang sedikit bahwa dalam kepemimpinan yang inovatif itu, untuk di perusahaan yang inovatif, kita membutuhkan 3 dimensi, 3 unsur tadi, teman-teman ingat ya. Idea promotion, idea generation, dan idea realization. Kemudian hal berikutnya ada key metric pemimpin yang bisa kita ukur ketika kita melakukan inovasi di sebuah perusahaan. Jangan buru-buru menanyakan hasil, tapi pahami 3 stase dalam kepemimpinan tadi, ya. Fase kepemimpinan, fase dalam berinovasi, learning stage, kemudian innovation stage dan impact stage, ya. Di tiap fasenya beda-beda pengukurannya. Ditambah tadi key metric dasar yang mesti ada, ya kan? Ada 6 tadi key metricnya. Dan yang terakhir soal memimpin tim ketika meeting sebagai seorang leader yang inovatif. Powerful question itu menjadi penting untuk menggali ide-ide. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ditulis. Saya akan cek di
Atau saya undang siapa yang mau bertanya, bisa seperti itu nggak sih ya di sini? Q&A ya, oke. Ada banyak nih ya pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu. Baik, dari bentar, ini gimana ngeliatnya? Bagaimana bila kita dari Novia Ayu Permatasari? Bagaimana bila kita memberikan kebebasan kepada tim, tetapi kemudian bila terjadi masalah, tim tidak memiliki sikap tanggung jawab, memberikan kebebasan. Nah, Mbak Novia Ayu Permatasari, seorang pemimpin itu dia fleksibel dalam memberikan kebebasan, namun juga pandai menyeimbangkan antara kebebasan dengan kendali. Nah, kita berikan kebebasan, jadi ada istilah jangan terlalu genggam gitu ya, jangan terlalu diatur, dilonggarkan, diberikan kebebasan, berpikir kreatif, namun juga ada pakem-pakemnya, ada batasan-batasannya. Misal, tetap kita mesti ada patokan-patokan untuk mengontrol, mengevaluasi dari kerjaan-kerjaan mereka. Bisa menggunakan metode meeting yang berkala. Kalau di di inovasi, di penyebutan itu ada cycle meeting, ada stand up meeting. Nah, itu bisa ditetapkan setiap sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, tiap Senin Rabu kah, tiap Senin Rabu Jumat kah. Itu cara kita untuk mengontrol, tapi juga tidak terlalu mengontrol. Nah, tips-tipsnya bisa pada saat kita cycle meeting, pada saat kita stand up meeting, pada saat pertemuan itu, buatlah meeting itu sangat efektif. Itu ada kaidah-kaidahnya, ya. Yang bisa saya sampaikan, kaidah dalam memberikan kebebasan ketika mereka bekerja, kemudian tetap dalam koridor-koridornya, pada saat cycle meeting, pada saat stand up meeting, pada saat meeting evaluasi, 3 hal yang teman-teman perlu cek. Apa yang sudah dilakukan kemarin? Terus apa yang akan dilakukan ke depan? Nah, kemudian ada problem apa atau masalah apa yang perlu didiskusikan atau butuh support dari siapa? 3 hal ini paling tidak. Nah, meetingnya jangan meeting namanya juga kita mengevaluasi, bukan memberikan arahan-arahan, ya kan? Nah, jadi 3 hal tadi, apa yang sudah dilakukan kemarin, apa yang akan dilakukan ke depan, terus kemudian ada kendala dan butuh support apa. 3 hal itu. Oke? Kemudian ada lagi nih. Ada banyak sekali teman-teman. Ini kita waktunya sampai pukul 12 ya. Mudah-mudahan kita sempat nih. Dari Mas Yusuf, dokter mau bertanya. Dokter mau bertanya, bagaimana cara menyampaikan inovasi kepada pimpinan kita, tim manajemen, agar bisa tersampaikan dengan baik? Oh, jadi Anda sebagai bagaimana menyampaikan inovasi agar bisa tersampaikan dengan baik. Ya, tiga unsur atau 3 dimensi inovatif leader, salah satunya adalah idea communication gitu ya, menyampaikan ide secara baik kepada tim maupun kepada pimpinan gitu. Sebentar. Mana ya ini? Idea promotion ya, baik kepada pimpinan, kepada siapapun gitu ya. Nah,
cara menyampaikannya ya tentunya dimulai dengan tidak langsung ke what ya. Saya selalu menyarankan dan saya menggunakan cara seperti ini dan ini efektif ya. Jadi jangan buru-buru ke Pak, saya punya ide begini 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 begini, kita butuh gini gini gini. Orang akan bilang gini ya, tunggu ini apa ya? Ini atas masalah apa ya? Ini dalam kaitan apa ya? Nah, maka teman-teman Anda mesti sampaikannya alasannya dulu, why-nya dulu. Gitu, Pak, boleh saya minta waktunya, ini ada beberapa isu nih, atau teman-teman bisa juga melalui email ya gitu ya, atau pada saat ketemu, saya nggak tahu, mungkin kebayangnya sudah ada dalam sebuah meeting dan kemudian Anda punya ide inovasi dalam sebuah meeting itu, Anda ajukan, Pak, saya mau memberikan beberapa usulan-usulan. Nah, sampaikan dulu alasannya, why-nya. Karena permasalahannya begini, 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 kemudian ini. Tadi ya, creating urgensi juga. Jadi pakai tadi yang flow tadi. Karena ada urgensinya begini, sehingga kita membutuhkan sebuah terobosan nih. Saya sudah memikirkan bersama tim, Pak. Gitu. Nah, setelah itu Anda sampaikan baru what-nya. Nah, saya sudah memikirkan bersama tim. Masalah ini kami sudah kaji dan kita butuh solusinya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah bla 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 bla. Kemudian how-nya jangan lupa, what-nya udah sampai, kemudian how-nya. Bagaimana teman-teman mengimplementasi itu, rencana implementasinya, how-nya sampaikan. Sehingga nanti si pemimpinnya itu akan bilang, oh iya ya, oh gitu. Nah, sebetulnya ada lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih tajam lagi soal ini ada sessionnya juga nanti ya, bagaimana kita mengkomunikasikan pitch deck, pitching project inovasi ke pimpinan. Itu ada lebih detailnya nanti ada di sesi berikutnya di CIAS Innovation Week ini. Nah, itu kalau nggak salah di Miss Via itu nanti ya, teman-teman bisa hadir di situ. Oke, berikutnya banyak banget nih ya, sebentar ya. Dari Mbak Endang Cahyani, menurut dokter apa? Oh yes, saya dipanggil dokter nih. Menurut dokter, apa yang para leader tidak mau berinovasi dan menolak solusi dari bawahannya? Tidak mau berinovasi dan menolak solusi dari bawahannya. Itu tadi, mindset. Alih-alih katanya mau inovatif, tapi masih menggunakan mindset yang lama. Masih terjebak pada mencari cara-cara yang lama. Si pemimpinnya sebetulnya mungkin bukan menolak ya, tapi dia khawatir. Dia takut bahwa pendekatan yang baru, cara baru itu tidak membuahkan hasil. Sehingga udah deh, yang pakai yang lama aja, udah nggak usah yang begini deh, yang biasa aja udah. Nah, itu mindset kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul di seorang pemimpin yang kita bisa bilang ya itu bukan inovatif leader gitu. Nah, culture yang kedua. Jadi tadi mindset, culture. Boleh jadi culture perusahaannya tidak memfasilitasi, tidak mendukung, tidak mensupport dari si pemimpin itu untuk melakukan terobosan-terobosan, hal-hal baru. Tidak ada ruang untuk tidak ada di situ, tidak diperkenankan. Nggak boleh coba-coba, buat kita kok coba-coba gitu ya. Saya mau yang pasti-pasti saja. Nah, sedangkan di inovasi, tadi kan teman-teman lihat ya, ada learning stage, ada innovation stage, baru impact stage. Nah, ini membutuhkan waktu. Dan ini membutuhkan culture atau structure tadi ya, serta kapabilitas yang sesuai di perusahaan. Oke. Wah, ini Mas Jupiter Gulo, apakah Jokowi Presiden RI boleh disebut sebagai inovatif leader? Mohon pencerahan. Inovatif leader, ya banyak yang bisa mensupport negara kita menjadi inovatif. Buktinya
Nah ini ya, Cias itu ditunjuk sama Pak Jokowi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbudnya ya. Jadi boleh dong saya cerita di sini sedikit ya, Mas Indra dan kawan-kawan Cias, bahwa Cias ditunjuk sama Kementerian Pendidikan. Kita mahasiswa yang nama programnya Kampus Merdeka untuk menciptakan produk-produk atau proyek-proyek inovasi selama sampai Februari. Berlangsung dari Agustus ini sampai Februari, 6 bulan ke depan, kita membimbing adik-adik mahasiswa untuk menciptakan proyek-proyek inovasinya. Saya sendiri pegang 5 squad. Hari ini mungkin teman-teman dari squad 14, 15, 16, 17, 18 hadir. Halo. Ya, jadi saya pegang 5 squad dan ada banyak ide-ide kreatif, ada banyak terobosan-terobosan yang saya yakin lahir dari adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang melakukan proyek inovasi bersama Kampus Merdeka dan Cias. Jadi, apakah boleh disebut inovatif leader? Ya, bisa dijawab ya. Bahwa buktinya ada program yang menginginkan Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjadi lebih maju bersama adik-adik mahasiswa yang sedang dibimbing oleh Cias. Oke, kemudian dari siapa lagi nih? Siang Mas Eko, dari Abdurrahman Alatas. Siang Mas Abdurrahman. Mau tanya bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil. Rasa tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil. Bukti tanggung jawab dan komitmen itu adalah kita melaksanakan apa yang kita rencanakan, action plan-nya, dikomitmenkan, Anda punya komitmen, teman-teman punya komitmen, Anda sudah ini kan, teman-teman sudah memutuskan nih akan melakukan ini. Nah, kemudian itu dilakukan day by day, lakukan langkah penting sekali ketika teman-teman atau Mas dan Mbak ini, Mas Abdurrahman punya keputusan, itu didetilkan rencana aksinya. Kalau tidak, seperti saya juga punya kekurangan dalam menjalankan aktivitas detailnya. Tapi saya bersama tim bisa, oke, kita putuskan bahwa kita putuskan kita akan melakukan contoh kalau di rumah sakit yang saya pimpin, kita akan membuka poliklinik demam ya, poliklinik demam, polidemam untuk anak gitu ya. Mulai besok. Nah, itu mesti ada detail activity-nya, apa yang mesti disiapkan. Saya selalu pakai pendekatan bahan, orang, cara, alat, lingkungan gitu ya. Itu yang mesti disiapkan. Bocal, bahan, orang, cara, alat, lingkungan. Dalam menciptakan sesuatu itu pasti ada bahan yang digunakan, orang yang akan bekerja di situ, caranya, itu kita detilkan. Nah, kemudian siapa mengerjakan apa, detil, sampai kapan kita mesti evaluasi, sampai ditentukan itunya, Mas. Oke, kita ketemunya setiap Senin Kemis untuk sampai selesai keputusan itu. Nah, tantangannya tidak hanya satu keputusan, ada banyak keputusan yang teman-teman mesti buat sebagai pemimpin. Gimana cara mengaturnya? Time management. Masukkanlah dalam prioritas. Mana yang prioritas penting segera, penting tapi tidak segera, tidak penting tapi segera, tidak penting dan tidak segera. Ini nggak usah dikerjain. Ya. Dan kita bekerja di mana? Kita bekerja di yang penting tapi tidak segera, biar nggak capek. Gitu. Kalau penting segera itu capek ya, kayak pemadam kebakaran. Pasti ada masalah, benerin. Ada masalah, benerin. Nah, itu capek. Oke, berikutnya. Ini banyak banget ya. Saya coba cari yang dulu. Oh, ini menarik nih. Izin dok, bagaimana mengingatkan teman kerja lebih senior, ya? Bagaimana mengingatkan teman kerja lebih senior
mengenai kerjaan tanggung jawabnya, karena dia tidak sadar kerjanya mempengaruhi perusahaan. Jadi kayak magabut gitu, dan CEO-nya nggak mau mecat. Ya, ini dari Mas Gilang Ainan ya, Mas apa Mbak ini? Mas Gilang Ainan. Oke. Kalau dari 3 unsur tadi, 3 dimensi ya, ada idea generation, idea promotion, idea realization. Ini butuh pemimpin yang kuat Anda butuh mengedepankan unsur social leader-nya nih, sosial hubungan antar sesama nih. Tujuan kepemimpinan adalah salah satunya menciptakan iklim kerja yang baik ya, dan satunya lagi adalah komunikasi formal dan informal juga berjalan dengan baik. Kalau saya akan ngomong apa adanya, gitu ya. Kalau culture sudah terbentuk, maka tidak ada dusta di antara kita. Tapi dengan penyampaian yang baik, tentunya akan terasa lebih nyaman ya. Baik itu mau senior, mau junior, siapapun itu. Kalau culture sudah tercipta, bahwa ketika kita menyampaikan hal yang tidak enak, itu penerimaannya biar bisa enak, itu memang butuh seni dan butuh lingkungan yang mendukung, teman-teman. Kalau misalnya di tempat kerjanya itu boro-boro, kita bisa saling komunikasi dengan nyaman satu dengan yang lainnya. Bahkan kita kerja aja dicurigain gitu ya. Kemana tuh dia tuh? Nggak masuk tuh. Ngapain tuh dia tuh? Nah, ngapain tuh dia ke kantor si bos tuh? Wah, ngelaporin gue. Nah, itu aduh, itu iklim kerjanya toksik banget ya. Toxic culture itu kalau menurut saya. Kita mesti menciptakan dulu awalnya culture yang baik. Dan itu dimulai dari level leader. Kalau misalnya ternyata level CEO-nya aja tadi juga nggak bisa, maka kita mau dari tim kita dulu aja deh. Ya, jadi agent of change ya. Butuh lama sih. Kalau mau cepet ya dari level pucuk. Ya, jadi jawaban pastinya saya akan langsung aja bilang bahwa Pak, maaf Pak, ini yang kerjaan Bapak ini bikin jadi yang ini jadi ketunda nih Pak. Ada yang bisa saya bantu? Alih-alih nyuruh, kita nawarin bantuan. Itu juga salah satu triksnya ya, salah satu tipsnya. Pak, untuk yang ini, apa yang bisa saya bantu ya Pak? Pak, untuk laporan yang kemarin, apa ya Pak yang saya bisa bantu biar bisa lebih cepat ya Pak? Gitu. Jadi pilihan untuk memecat itu mungkin boleh jadi terakhir ya. Kita coba berdayakan dulu aja. Oke. Okay? Wah, ini menarik nih dari Mas Rizal Aryo. Dokter, kami merupakan staf rumah sakit pemerintah tipe D. Wah. Apakah bisa untuk implementasi inovasi dalam organisasi? Mengingat bisnis model kami mungkin perusahaan pada umumnya. Wah, Mas Rizal, ini mah bisa banget ya. Bisa di semua organisasi. Di rumah sakit, saya rumah sakit swasta, memang betul. Tapi di rumah tidak beda jauh. Seperti tadi Mas Indra sudah sampaikan di awal, inovasi itu tidak harus berkaitan dengan teknologi gitu ya, tidak terbatas pada yang berbau teknologi, aplikasi gitu ya. Kalau misalnya Mas Rizal di sini berpikir bahwa implementasi inovasinya itu membutuhkan resource yang besar, resource yang luar biasa, enggak sebetulnya. Inovasi itu sesuatu yang baru ataupun berbeda. Jadi nggak harus bisa. Kemudian memiliki nilai tambah dan bisa diterapkan di rumah sakit. Contoh misal ya, yang saya tahu itu rumah sakit pemerintah pada umumnya itu kesulitan untuk memberikan servis yang lebih baik. Contoh di skupnya di pendaftaran misalnya gitu ya. Apa sih inovasi yang bisa dilakukan di pendaftaran biar orang tidak crowded, menumpuk lama, ya kan? Nah, itu dengan kita berinovasi di proses kerja misalnya, kan tidak harus di teknologi, proses kerjanya mungkin kita ubah. Nah, bagaimana caranya di situ? Itu memang ada tips-tipsnya.
ada cara-caranya, ada kaidah-kaidah dalam melakukan inovasi. Jadi menjawab pertanyaannya tadi, bisakah? Bisa banget. Gitu. Bisa banget. Tidak harus teknologi, tidak harus hal-hal yang baru sama sekali gitu ya. Sedikit improvement itu juga sudah inovasi. Kalau tadi konteksnya di pendaftaran, boleh jadi bagaimana kita bisa mengurangi antrian yang crowded di pendaftaran agar pasien tidak perlu mengantri lama. Maka boleh jadi solusinya, inovasinya adalah modifikasi cara kerja. Dibuatlah sistem appointment booking menggunakan WhatsApp. Ya, petugasnya bisa diakses melalui WhatsApp. Jadi cuma challenge-nya gimana nanti WhatsApp-nya bisa direspon dengan baik via telepon. Kira-kira hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Berapa ini? Oke, tinggal beberapa menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Sebentar, saya cek dulu. Nah, Mas, tanya Coach, apa saran Coach? Kita berada di culture corporation yang belum terbentuk budaya inovasi. Apa sarannya ketika kita berada di culture corporation yang belum terbentuk budaya inovasi? Sarannya adalah, yuk bangun budaya inovasi. Iya. Mungkin harapannya, jawabannya, kita tinggalin aja gitu ya. Jangan. Seperti tadi Mas Indra bilang, pilihan terakhir kita, ada pertanyaan, apa kita harus resign gitu ya. Pilihan terakhir itu resign. Seorang inovator, seorang yang memiliki jiwa inovasi gitu ya, itu akan merasa tertantang. Pride is the mother of innovation. Berarti kan gini, boleh jadi inovasinya belum terbentuk culture di korporasi itu untuk budaya inovasi ya. Belum terbentuk culture inovasinya. Maka problemnya kan itu. Solusinya adalah gimana caranya kita bisa menjadikan perusahaan ini memiliki budaya inovasi. Yang paling gampang, kasih pelatihan pentingnya inovasi kali ya di perusahaan itu kan gitu ya. Yang cara yang paling gampang mungkin adanya workshop kali ya tentang pentingnya memiliki budaya inovasi di perusahaan. Cara paling gampang, ajak teman-temannya stay tune di CIAS Innovation Week hari ini sampai besok. Ya, mudah-mudahan bisa terbentuk budaya inovasi. Jadi sarannya adalah dibentuk budaya inovasinya, karena bagi seorang inovator, problem mother of innovation. Setiap ada masalah, pasti ada peluang untuk memperbaiki dan lahirlah inovasi. Jadi seorang inovator itu cinta akan permasalahan. Ada masalah, yes, asik ada masalah. Wah, ini ada masalah ya. Nah, itu seorang inovator tuh akan, yes, ada masalahnya, pasti ada cara yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah itu. Oke, baik teman-teman. Kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kawan-kawan, teman-teman semua, Bapak Ibu di acara sharing session bersama saya di sini. Setelah ini, setelah jam 12, nanti kita ada lagi sharing session berikutnya. So, teman-teman tetap di sini, dan pesan terakhir dari saya, sama pertanyaan, thank you nih Mas. Yuk lahirkan pemimpin-pemimpin, mari kita jadi pemimpin-pemimpin yang inovatif, diawali dengan menciptakan budaya inovasi di lingkungan kita, iklim kerja yang kondusif di lingkungan kerja kita, agar produktivitas kita bisa permanen, setiap permasalahan bisa kita selesai, terus berinovasi. Apapun masalah yang dihadapi, inovasi. Sekian dari saya, teman-teman. Bila pada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Eko. Tepuk tangan dong buat Dokter Eko.